Pemirsa, kehadiran Jaksa Agung Muda bidang pidana militer berperan sebagai penghubung antara Jaksa Agung dengan Panglima TNI dalam upaya peningkatan koordinasi dan pengendalian untuk penanganan perkara koneksitas. Ya, lalu lantas apa saja ya tugas dan fungsi dari Jampitmil ini? Ada rekan kami Valery Budianto yang akan mengajak Anda untuk berbincang langsung dengan Jaksa Agung Muda Pidana Militer Majen TNI M. Ali Ridho dalam segmen Ketok Pintu. Valery, silakan. Iya, halo Jason, Iqbal, dan juga Valen. Segmen Ketok Pintu kembali hadir untuk Anda. Kali ini spesial sekali karena saya yakin episode kali ini bisa menjawab keresahan masyarakat yang dirasakan belakangan ini, terutama pasca rancangan Undang-Undang TNI ini disetujui oleh DPR untuk kemudian disahkan menjadi undang-undang. Nah, sosok yang akan saya wawancara hari ini adalah pejabat tinggi dari Kejaksaan Agung, jabatannya Jaksa Agung Muda. Tapi dia merupakan seorang TNI yang aktif. Kita akan langsung ketok pintunya, kita akan langsung masuk ya. Permisi, Pak Ali. Iya, selamat pagi Pak Ali. Apa kabar Pak? Sehat Pak? Nah, inilah pemirsa, ini adalah Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana militer Majen TNI Muhammad Ali Ridho. Akrabnya disapa Pak Ali ya. Nah, Pak Ali boleh ajak saya keliling ruangannya Pak? Ada apa saja di sini? Nah, yang pertama di belakang saya ini adalah beberapa cenderamata di sini ini. Jadi cenderamata yang diberikan oleh beberapa satuan pada saat kita mengadakan sosialisasi ya, sosialisasi tentang peran tugas daripada Jaksa Agung Muda bidang pidana militer. Jadi banyak cenderamata ya Pak. Termasuk menjadi narasumber di berbagai tempat tertentu. Ya dapat juga seperti ini. Oh banyak ya. Yang menarik perhatian saya juga pemirsa, di sebelah sana ada gambar yang terpasang dua, selain khususnya adalah Presiden, Wakil Presiden, juga ada Jaksa Agung dan Panglima TNI. Ini memang menunjukkan bahwa pada dasarnya Jampitmil ini atasannya adalah selain Jaksa Agung juga adalah Panglima TNI ya. Jadi ini kalau misalnya saya bahas juga nanti sehubungan dengan RUU TNI yang nanti akan disahkan, relevan ya Pak? Oh sangat relevan. Oke, sangat relevan. Nah, sangat terkait. Oke, kita akan lihat-lihat lagi. Sepertinya Bapak ini kalau saya screening ya suka ikan dan juga suka buku. Nah, bisa dilihat Pak, bisa ditunjukkan juga ikan di sana itu maknanya apa ya Pak? Di ruangan ini ada ikan, boleh diceritakan Pak? Ya, kalau ikan di sini arwana ini, saya lihat kan tenang di situ ikan arwana itu. Jadi saya melihat ada kedamaian di sini ini. Itu jadi maknanya adalah damai itu indah itu. Damai itu indah. Nah, kalau misalnya buku-buku di sini tuh banyak banget loh Pak. Ada dua sisi, ada di sini dan juga di situ. Di dalam sini juga semua isinya buku. Ini memaknai apa Pak? Ya, pada dasarnya namanya buku ilmu. Jadi menurut saya ilmu hukum itu berkembang. Berkembang. Kita dulu mengenal sistem pidana, sistem pemidanaan itu kan mengatur teori atributif itu. Oke, sekarang artinya sudah bahwa berubah. Pidana itu ya harus dipidanakan. Tapi sekarang semuanya berubah ya Pak. Berubah. Jadi restoratif. Justice. Oke. Kapolri punya perkapnya. Kejaksaan Agung juga punya perjanya. Mahkamah Agung juga punya permanya seperti itu. Semua itu punya kan juga perma mengatur dan restoratif justice. Sistem pemidanaan saat ini berarti semuanya sudah restoratif justice ya Pak. Yuk kita sambil-sambil ngobrol di sini. Pak Ali, ini jabatan Bapak Jampitmil yang paling sering disebutkan ketika pembahasan RUU TNI kemarin bergulir di DPR RI. Oh, iya. Nah, masyarakat ini jadi khawatir. Sekarang kan sudah disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang. Nanti dikhawatirkan bisa melemahkan supremasi sipil, profesionalisme militer, bahkan mengembalikan dua fungsi ABRI. Padahal jabatan ini sebenarnya sudah ada sejak tahun 2021 ya Pak. Betul. Jauh sebelum adanya penyusunan RUU TNI ini yang kemarin ini dikebut. Nah, bagaimana Bapak meresponi hal ini bahwa kekhawatiran masyarakat itu seharusnya tidak perlu dan profesionalisme ini akan terus dijaga Pak? Ya, betul. Jadi kami atau jabatan Jaksa Agung Muda bidang pidana militer ini itu kan ada berdasarkan Undang-Undang Kejaksaan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, yang mana undang-undang itu mengatur atau merubah undang-undang sebelumnya Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan
Republik Indonesia. Di pasal 24-nya itu ayat 3-nya dinyatakan di sana bahwa ada jabatan yang namanya Jaksa Agung Muda bidang pidana militer yang diisi oleh prajurit aktif. Artinya jabatan ini sudah ada dari tahun 2021. Itu. Kemudian diatur juga turunannya di Perpres. Perpres itu masih tahun yang sama 2021, Perpres nomor 16 di pasal 5-nya. Di pasal 5-nya sana disebutkan tentang organisasi Jaksa Agung Muda, ditambahkan di sana itu. Selama ini kan ada beberapa Jaksa Agung Muda ditambahkan menjadi Jaksa Agung Muda bidang pidana militer. Jadi Jampitmil sudah masuk ranahnya ya Pak sejauh sudah ini? Ada di tahun 2021 di Kejaksaan dan juga di Perpres nomor 15 tahun 2021. Di sana disebutkan organisasi Jaksa Agung Muda bidana militer. Kemudian disebutkan juga tugasnya seperti apa juga ada di situ. Untuk perkara koneksitas ya Pak? Ya, pada dasarnya di dalam Perpres tersebut ada 2 tugas yang diberikan kepada pejabat Jaksa Agung Muda bidang militer, yaitu yang pertama adalah koordinasi penanganan koordinasi penuntutan yang dilakukan oleh auditor militer. Yang kedua adalah penanganan perkara koneksitas. Yang selama ini banyak perkara-perkara koneksitas yang sudah ditangani oleh Jaksa Agung Muda bidang pidana militer. Oke, tapi berarti sebenarnya Pak, Bapak ini kan tetap ada pada 2 komando ya Pak, ada Jaksa Agung, ada Panglima TNI. Sejauh ini bagaimana komunikasi terjalin Pak dengan Jaksa Agung dan juga Panglima TNI? Ya baik, jadi karena saya seorang prajurit, maka kalau kemudian Pak Jaksa Agung memerintahkan kepada saya untuk melaksanakan satu tugas yang sesuai dengan tugas yang diberikan kepada saya, nah itulah tugas yang saya laksanakan sebagai seorang jaksa. Ini kan saya menjadi jaksa sekarang. PDH-nya jaksa ya Pak? Jaksa, dan menjadi jaksa karena saya disumpah dan dilantik menjadi seorang jaksa gitu. Maka tugas saya bisa melaksanakan tugas melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan sampai pada pelaksanaan persidang sesuai dengan mekanisme yang ada. Artinya saya juga seorang jaksa, tapi juga saya seorang prajurit masih aktif sekarang ini. Makanya kalau dari komando atas, dalam hal ini Panglima TNI ada perintah kepada saya, ya perintah itu juga kita laksanakan. Nah, kalau misalnya perintahnya kontradiktif Pak antara Jaksa Agung dan juga Panglima TNI, Bapak nurutnya sama siapa? Prioritasnya perintah dari siapa? Wah ini nih. Di Undang-Undang 3197 tentang peradilan militer, di sana itu ada 3 asas. Satu ada asas kesatuan komando, yang kedua adalah asas komandan bertanggung jawab kepada anak buah, dan yang ketiga adalah asas kepentingan militer. Nah ini yang harus diketahui oleh semuanya pada dasarnya tentang asas yang ketiga gitu, asas kepentingan militer di situ. Di asas kepentingan militer itu disebutkan bahwa terhadap perkara-perkara tertentu yang kaitannya dengan pertahanan keamanan. Saya bilang pertahanan keamanan karena Undang-Undang 31 ini kan tahun 97, bicaranya mengenai HARKAM itu. Terhadap permasalahan pertahanan dan keamanan, maka kepentingan militer diutamakan daripada kepentingan hukum. Berarti memang ada asas-asas yang tetap harus menjadi prioritas ya Pak. Pasti. Terutama bagi Bapak yang saat ini kan TNI aktif menjadi pejabat tinggi di Kejaksaan Agung. Ya. Nah Pak Ali, nanti usai jeda kita akan lanjutkan perbincangan khususnya adalah mengenai perkara apa saja yang ditangani, mekanismenya seperti apa. Tadi kan juga disebut ada Jampitmil, ada auditor, itu kan sama-sama penuntut umum ya Pak. Ya, betul. Kira-kira perbedaannya apa? Lalu juga ada pemiliter ya. Kita akan sama-sama bahas usai jeda. Pemirsa Selamat Pagi Indonesia, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami di Selamat Pagi Indonesia, pemirsa. Kita akan melanjutkan perbincangan bersama dengan Jampitmil Kejagung Majen TNI Muhammad Ali Ridho. Pak Ali, saat ini kita sudah beralih ke ruang rapat ya. Nah, ini apakah memulai hari dengan rapat suatu rutinitas? Dan ada yang menarik Pak, karena di ruang rapat ini saja jelas sekali terlihat bahwa ada 2 PDH di sini ya. Ada yang pakai baju TNI, baju militer, dan juga ada yang pakai baju kejaksaan. Bisa dijelaskan Pak? Iya, baik. Jadi kenapa di sini ada baju PDH yang berwarna-warni? Karena memang di sini adalah penanganan terhadap perkara koneksitas.
perkara koneksitas ini kan perkara yang kemudian apabila tindak pidana itu dilakukan oleh 2 orang atau lebih, yang mana orang-orang tersebut itu adalah satu tunduk pada justisiabel peradilan militer, yang satunya tunduk pada peradilan umum. Jadi 2 orang atau lebih bersama-sama melakukan satu tindak pidana. Itulah salah satu yang kita tangani di sini. Maka personil yang menangani perkara-perkara tersebut itu selain dari kejaksaan, juga dari personil militer aktif yang ada di kejaksaan di sini. Totalnya ada gitu. berapa personil TNI militer aktif Pak di Kejagung saat ini di Jampitmil? Kalau di Jampitmil sendiri berdasarkan Perda nomor 1 2021 itu hanya ada 6 orang. Udah disebutkan jabatan. Bisa ditambah nggak Pak dengan nanti akan disahkannya Undang-Undang TNI? Ya, tergantung tidak regulasi. bisa tergantung dari perjanya. Sekarang ini kan 6 itu kan jabatan Jampitmil saya sendiri. Kemudian ada jabatan Dirdak Direktur Penindakan, yaitu Brigjen TNI Andi Suci. Kemudian ada 3 kolonel itu, ada dari darat, ada dari laut, ada dari udara. Semua matra ada ya Pak? Ada 3 matra itu adalah para kasubdit di tiap-tiap direktorat. Karena di sini ada direktorat penindakan, ada direktorat penuntutan, dan juga ada direktorat eksekusi, upaya hukum, dan eksaminasi. Oke. Seperti itu. Ada Nah, tambah satu lagi kepala bagian pengamanan. banyak ya, pengawalan. Pak. Jadi cuma 6 bidang-bidang orang di sini. yang ada, 6 lebih-lebihnya ada 3. Cuma personil yang ada di Kejaksaan Agung hanya ada 6 orang. Oke, Pak. Itu. Belakangan kasus-kasus yang ditangani di sini apa saja sih Pak untuk kasus koneksitas? Misalnya setahun ke belakang apa saja ditangani? Karena kan kalau masyarakat tahu nih belakangan banyak banget kasus-kasus yang melibatkan personil TNI. Ya, betul. Jadi kami sekarang ini kan rapat membahas tentang perkara yang kemudian juga sudah viral Navayo. Perkara apa? Oh, Nah, oke. itu, Pemirsa, kan itu. perkara Navayo ini adalah perkara dugaan korupsi koneksitas ya Pak, karena korupsi pengadaan satelit di Kementerian Pertahanan. Kasusnya udah bergulir panjang Pak. Ini sejauh ini Ya. perkembangan gimana? Katanya Navayo ini mau ditetapkan sebagai tersangka, benar nggak? Ya, betul. Jadi hari Kamis kemarin, minggu kemarin, kami beserta staf rapat dengan Kementerian Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan dengan Pak Yusril, dengan beberapa kementerian yang lain. Yang dibahas adalah tentang perkara Navayo. Jadi Navayo di sana ada suatu perjanjian kontrak intinya di situ. Kontrak itu kemudian ada terjadi investasi yang dilakukan oleh Kementerian Pertahanan. Singkat cerita bahwa Navayo mengajukan arbitrase ke Singapura. Karena memang kalau terjadi dalam kontrak, terjadi permasalahan apa-apa di situ, maka penyelesaiannya adalah berdasarkan arbitrase Singapura. Didaftarkanlah di arbitrase Singapura di sana itu. Dalam prosesnya, dalam persidangan ternyata ya Kemhan harus atau negara harus membayar kerugian yang oleh Navayo tersebut. Tetapi kami melihat di sana ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu di situ. Itulah kami kemudian mengadakan satu penyelidikan karena informasinya ada keterlibatan militer. Ada militer, ada sipil. Maka itulah tugas dari kami mengadakan penyelidikan. Setelah penyelidikan ternyata betul di sana ada perbuatan melawan hukum, korupsinya di situ. Nah, karena ada korupsinya di situlah kemudian kami tingkatkan menjadi penyidikan. Udah berjalan penyidikan. Berarti sebentar lagi penetapan tersangka dong Pak kalau udah penyidikan nih. Itu yang menjadi masalah. Saksi-saksi yang di Indonesia kita sudah panggil semuanya, tidak ada masalah. Tapi kan menjadi masalah karena Navayo ini kan perusahaan asing, warga negara asing, sehingga kita harus memanggil orang asing tersebut. Nah ternyata begitu memanggil orang asing, tidak serta-merta kita bisa memanggil gitu loh. Ada prosedur yang harus dilalui. Prosedur, makanya itu kan kemarin saya juga datang ke Kemlu karena pada saat rapat waktu itu dengan Pak Yusril juga disampaikan ada Pak Kemlu juga karena pada saat memanggil dulu juga ya tidak bisa berdiri sendiri dengan Kemlu. Makanya kemarin hari Rebu kita ke Pak Wamenlu, udah ketemu kita ketap supaya nanti bagaimana prosedur untuk memanggil warga negara asing tersebut. Apalagi kita juga belum ada MLA dengan warga negara yang ke sana itu gitu loh. Makanya karena kita tidak bisa berdiri sendiri, maka kemarin kita minta tolong kepada pihak Menlu itu. Supaya ada pemanggilan-pemanggilan dari luar. Ini dipermudah lah ya Pak untuk proses pemeriksaan di sini. Keinginan dari Pak Menko kan karena Pak Menko sudah ada perintah dari pimpinan lagi bahwa perkara harus selesai dan
waktu itu juga minta kepada Kejaksaan supaya segera menetapkan status tersangka kepada Ramadhan terlibat di Navajo. Inilah Pak, kita rapat untuk perkara Navajo. Untuk perkara ini. Lanjutan dari kita yang saya intervensi ya Pak, saat ini rapatnya dihentikan sementara untuk kita wawancara. Nah Pak, tapi untuk kasus-kasus koneksitas di Jampit Mil ini mayoritas berarti kasus korupsi ya? Ya, selama ini yang kita tangani masih korupsi gitu. Pada dasarnya. Total berapa Pak? Ya, kalau korupsi berarti kita melihat dari perkara yang pernah ditangani. Artinya dari lingkungan direktorat yang menangani. Dari lingkungan direktorat di penindakan, sekarang itu ada 4 penyidikan. 4 penyidikan perkara termasuk salah satunya Navajo. Kemudian pada saat di penuntutan persidangan, itu ada 2 perkara. Perkara TWP, kemudian perkara BRI. Nah, itu yang kedua. 2 perkara dalam penuntutan sekarang. Kemudian yang sudah dieksekusi itu adalah perkara, sudah ada 2 juga perkara, TWP juga waktu itu sudah berarti dieksekusi. Ini semuanya itu bergulir ya. Jadi ternyata banyak sudah lokasi koneksitas yang ditangani oleh Jampit Mil yang melibatkan personil TNI aktif dan juga masyarakat. Nah Pak, salah satu yang kemarin ini juga sempat mencuat adalah dengan disahkannya Undang-Undang TNI nanti, maka Jampit Mil Kejagung diberikan kewenangan untuk kemudian mengadili apabila ada oknum TNI nakal, khususnya yang menjabat di 14 kementerian lembaga yang diperluaskan di pasal 47. Itu seperti apa Pak? Ya, jadi tugas Jampit Mil dengan adanya revisi terhadap Undang-Undang TNI yang terbaru ini itu sama sekali tidak berpengaruh di situ. Karena tugas yang diberikan kepada kita kan sudah ada di dalam Undang-Undang Kejaksaan tadi. Berarti sebenarnya selama ini juga sudah menindak oknum TNI nakal ya Pak? Sudah, yang perkara-perkara tadi sebutkan itu kan memang sudah tugasnya seperti itu. Dan sampai ke depan sama tugasnya juga masih seperti itu. Tapi berarti penegasannya adalah dengan adanya revisi Undang-Undang TNI, jika nanti memang sudah disahkan nih ya oleh Presiden, sudah ditandatangan, berarti akan semakin tegas Pak? Akan tidak pandang bulu, berani untuk menindak pidana oknum TNI Pak? Ya, karena memang sudah tugas kita, di sini juga ada personil TNI di kita, dan tugasnya memang diberikan kepada kita. Selama itu perkara koneksitas, artinya koneksitas sebenarnya ini ya tidak hanya perkara korupsi, perkara apa saja yang sifatnya koneksitas bisa kita tangani. Nah, terakhir Pak, singkat saja. Ini gimana memastikan masyarakat ini supaya tidak khawatir bahwa nantinya prajurit TNI aktif yang ditempatkan di 14 kementerian lembaga, salah satunya Bapak kan yang di Kejaksaan Agung ini tetap netral, tidak loyalitas ganda, tetap profesional. Singkat saja Pak, seperti apa komitmennya? Jadi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 itu kan tentang TNI. Artinya kan undang-undang itu sudah lama. Dan dalam undang-undang itu sendiri kan disebutkan di sana bahwa ada 10 kementerian lembaga yang diisi oleh prajurit aktif. Sudah disebutkan di sana ada 10 itu. Sekarang ditambah. Dan sekarang nambah 4 karena ada perkembangan. Itu perkembangan salah satunya itu adalah di Kejaksaan Agung sini, karena di sini kan memang ada jabatan Jampit Mil itu. Nah, daripada di undang-undang tersendiri, maka dikodifikasi jadikan satu, penegasan di undang-undang TNI dijadikan satu gitu loh di sana itu, bahwa ke Jampit Mil atau militer aktif yang ada di sini ada di Undang-Undang 31, penegasan saja pada dasarnya di sana itu. Jadi ya kami di sini prajurit dimanapun berada pada saat ditugaskan di kementerian lembaga manapun juga, kebetulan saya berada di lingkungan Kejaksaan Agung, ya kita profesional sesuai dengan tugas yang diberikan kepada kita. Kita punya sumber prajurit yang ketiga itu, tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin prajuritan. Apa yang tugas diberikan negara kepada kami laksanakan sesuai dengan tupoksi yang diberikan kepada kami yang ada di sini ini gitu loh. Jadi ya pada dasarnya ya kita profesional saja di bidang kita masing-masing. Kalau kita karena di lingkungan Kejaksaan Agung ya kita profesional sekarang sebagai seorang jaksa, makanya ya penugasan-penugasan kita kerjasama dengan auditor, kerjasama dengan polisi militer, juga dengan hakim segala macam seperti itu. Berarti intinya saat ini selama ditempatkan sebagai jaksa, maka fokusnya adalah jaksa. Iya, jaksa yang melaksanakan tugas tadi jaksa itu. Jaksa yang melaksanakan tugas yang pasti tidak mengesampaikan 3 asas hukum yang tadi Bapak sebutkan di awal ya. Iya, asas itu sudah melekat pada diri seorang prajurit. Sudah melekat mendarah daging ya seorang prajurit. Baik pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Jampit Mil Kejagung Majen TNI Muhammad Ali Ridho. Intinya adalah
Jangan khawatir karena seluruh prajurit aktif yang ditempatkan salah satunya di Kejaksaan Agung dan juga pasti ada 13 kementerian lembaga lainnya ini tetap akan profesional. Jangan khawatir akan melemahkan supremasi sipil maupun profesionalisme militer, dan juga pastinya tidak ada intensi ya untuk mengembalikan dui fungsi ABRI. Kita kan sama-sama pantau terus juga, tapi pemirsa kita harus tetap netral. Kalau memang ternyata nanti Pak Ali atau mungkin TNI aktif lainnya ada yang ternyata mulai melanggar, kita akan sama-sama liput ya. Kita akan sama-sama kawal terus. Ya, sepakat. Oke, sepakat ya Pak. Ini sudah deal, sudah janji. Oke, sementara demikian kita akan terus melihat bagaimana bergulirnya kasus-kasus Jampit Mil, koneksitas, dan juga bagaimana komitmen netralitas untuk tetap bagaimana mengabdi pada NKRI, pada Jaksa Agung, dan juga pada Panglima TNI tanpa mengesampingkan hak-hak dari masyarakat Indonesia. Sementara demikian, Jason, Iqbal, dan juga Valen kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Valeri Budianto atas segmen Ketok Pintu yang sangat menginspirasi dan luar biasa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.